Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hai, Halo. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, kabar aku Baik. alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Oke. Karena efek pandemi ya, kita nggak bisa ketemu nih. Jadi kita nggak bisa ngerjain tugasnya secara live ya. Jadi kita virtualan aja karena kita juga beda-beda kota. Betul. Ya, tapi yang penting tugas jalan ya guys. Jalan aman. Enjoy kan Oke. kita ngejalaninnya juga ya. Jadi kita mau ngapain ya di Zoom ini sih? Oh iya, di sini kita mau nge-review atau ngebahas game Rise of Nation. Kita udah nyoba mainin gamenya juga. Walaupun ada yang sampai habis, ada yang nggak sampai habis karena beberapa kendala, tapi kita mencoba untuk mencari tahu, memaksimalkan pengetahuan kita lah untuk game ini ya. Jadi sebelum itu mending kita kenalan dulu. Pertama, perkenalkan, nama saya Adi Farevan Febriansyah, NPM saya 192030094. Silakan Faskal. Saya Faskal Efrahim, NPM-ku 1920300239. Salman, silakan. Namaku Salman Fahed Setiawan, NPM 1920243. Ya, dan aku Vidya Ayunarisya dengan NPM 1920300234. Nah, gitu. Oke. Jadi itu anggota kelompok kami. Jadi langsung kita masuk aja ke dalam pembahasan. Tapi sebelum itu ada yang mau jelasin nggak apa sih game Rise of Nation itu? Silahkan. Mungkin sedikit dari aku dulu ya. Boleh. Jadi mungkin dari game ini tuh kan merupakan real time strategy atau RTS. Game ini tuh pada prinsipnya juga sama. Jadi mereka tuh bisa mengumpulkan sumber daya, pengupdatean zaman, dan kemudian melakukan ekspansi atau penyerangan ke pemain lain. Nah, untuk pertama kalinya tuh kalian bakal disuruh untuk memilih bangsa mana yang bakal kalian gunain. Di sini juga ada kelebihannya juga loh nih. Ada kelebihannya masing-masing. Baik itu kelebihannya dalam bidang ekonomi, sumber daya, pertahanan, penyerangan, dan lain-lain. Jadi setiap bangsanya ini tuh memiliki pasukan yang unik-unik, jangan salah. Meskipun mereka tuh mulai zamannya dari zaman purba sampai zaman industri, jadi semuanya tuh sama sebenarnya. Nah, dari kalian ada tambahan nggak atau gimana gitu? Boleh deh. Boleh. Ada yang mau nambahin? Aku mau nambahin gitu. Setuju gitu Boleh. yang dibilang sama Vidya tadi gitu. Game ini tuh game real time strategy gitu. Mungkin buat teman-teman yang nonton gitu, real time strategy itu bisa dibilang itu subgenre dari game strategi gitu. Itu pecahan dari game strategi. Jadi game ini bisa dikategorikan sebagai game strategi yang punya elemen yang udah dibilang sama Vidya tadi gitu, yang kita bisa memilih sama mengendalikan satu negara, bahkan sampai kita bisa mengendalikan satu orang gitu untuk membangun sebuah negara gitu kan. Kita juga bisa untuk menguasai area-area yang penting, kayak misalkan kita bisa membuat perkebunan, kita bisa menebang pohon untuk mendapatkan kayu, kita bisa memancing dan mendapatkan minyak juga, oil gitu kan. Banyak resource yang bisa kita dapatkan di game ini gitu kan. Pastinya teman-teman di sini juga kan semua pasti udah pernah main gamenya kan. Jadi kita tuh sekarang tuh mau bahas nih tentang gameplaynya seperti apa gitu. Kita juga mau bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari gamenya itu seperti apa gitu kan. Dan kita tuh mau bahas tentang strateginya nih. Apakah relate sama mata kuliah yang sudah kita pelajari satu semester ke belakang gitu kan, tentang game ini gitu. Gimana kalau dari Salman ada mau ditambahkan atau kita mau langsung pembahasan? Ada yang mau saya tambahkan, kan permainan ini tuh berfokus pada strategi, yang dimana ada yang namanya menyerang, bertahan, sama mempertahankan ekonomi. Di pertempuran ini tuh menurut saya lebih memfokuskan ekonominya terlebih dahulu, karena pada dasarnya kalau misalkan kita unggul dalam ekonomi,
menyebar gitu dalam misalkan bisa membuat nge-upgrade pertahanannya kayak misalkan tower. Terus kalau misalkan buat penyerangannya kayak ada barak kayak gitu buat penyerang kayak cavalry, pikeman, cannon, dan buat itu pun bergantung sekali buat invasi. Jadi ekonomi pasti jadi hal inti dari suatu kota. Oke, udah pembahasan tentang pengenalan gamenya. Nah, lanjut. Oke, langsung kita lanjut aja ya ke pendapat tentang game ini. Aku mau mulai dari pendapat aku aja ya. Pas main game ini pertama-tama, yang aku coba itu yang di era modern gitu loh. Nah, di era modern itu aku biasanya banyak menggunakan minyak dan logam sebagai sumber daya yang digunakan, sehingga kayu sama makanan tuh jarang aku gunain di game ini. Jadi sebenarnya sih bisa ya diperdagangkan sumber daya ini, cuman aku biasanya lebih sering menggunakan minyak dan logamnya aja sih. Terus menurut aku ya emang benar kata Salman tadi bahwa ekonomi itu hal yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu kota ini. Iya bagus, itu pasti hampir di semua negara juga mungkin ekonomi itu sangat berpengaruh, mempunyai pengaruh yang besar. Terus kemajuan sipil juga bisa mengembangkan banyak kota dan perbatasan juga biar bisa mempertahankan pertahanan juga gitu dan lain-lain. Terus game ini tuh strateginya kita tuh bisa membuat strategi untuk mengembangkan produksi dalam penelitian ataupun pertanian juga nggak sih? Benar nggak sih? Ya. Iya benar. Ada yang mau nambahin nggak? Dari aku segitu sih. Kalau dari aku nih di game ini selama aku mencoba di game ini tuh kita dituntut untuk ahli dalam bertaktik bermain perang, mulai dari penempatan pembangunan gedung, membuat pertambangan, membangun tower, membangun benteng, dan juga peradaban riset yang bisa memperbanyak penduduk. Tapi di game ini mungkin kita tuh cuma bisa sampai 200 orang dalam sebuah negara. Kalau di kalian ada yang bisa jadi lebih masukan lagi atau gimana? Boleh. Stop. Kalau menurut aku gitu ya, ini kan kita bahas tentang gameplaynya gitu, tentang gameplaynya, tentang gamenya gitu kan. Kalau menurutku sendiri gitu, mungkin buat orang yang jarang main game real time strategi atau game strategi gitu, atau bahkan buat orang yang jarang main game gitu kan, game-game yang setipe kayak gini tuh mungkin bisa dibilang agak susah dimainkan gitu, agak sulit dimainkan. Soalnya agak ini ya, banyak fitur yang harus kita pelajari dulu sebelum mainkan game gitu kan. Betul. Mungkin buat orang yang jarang main game atau kurang tertarik sama game strategi kayak begini tuh agak ribet gitu untuk dimainkan gitu. Sulit ya jatuhnya. Betul, game ini agak sulit untuk dimainkan. Tapi game ini sendiri menurutku itu cukup menarik gitu untuk kita mainin. Dimana kita kan di sini seperti yang tadi udah dibilang, kita diajak untuk membangun sebuah negara gitu kan, dari yang negara kecil gitu, dan kita tuh diminta untuk membuat negara yang kita gunakan ini tuh menjadi negara yang besar gitu, menjadi negara yang superpower gitu. Dan gak cuman satu zaman aja, gak cuman di satu era aja, tapi kita main game ini tuh dari era bisa di berbagai era. Ya, dari zaman dahulu sampai ke era teknologi. Kayak gitu. Dari yang kita cuman ngumpulin resource-nya, sumber daya alamnya itu cuman makanan dan kayu gitu kan. Seiring berjalannya game, nanti kita akan disuruh untuk mengumpulkan minyak, kita akan mengumpulkan logam juga ya. Logam gitu. Untuk membuat negara kita tuh menjadi negara yang besar gitu. Iya, Yang bisa betul. menjadi negara superpower dalam game ini kayak gitu. Jadi tapi mungkin kalau gimana? Boleh Fit. Sekarang deh terusin dulu. Ya, tapi mungkin fitur-fitur yang kayak gitu yang membuat game ini tuh menarik gitu untuk dimainkan gitu kan. Itu sih kalau dari aku tentang gameplaynya. Lebih banyak fitur, lebih asik untuk dimainkan ya dibandingin game-game yang sekarang yang dimana fiturnya tuh itu aja gitu.
Jadi Benar-benar. Mungkin dari yang game ini tuh yang mesti di-upgrade sampai sekarang ini sebenarnya kayak belum ada pembaruan yang besar. Contohnya juga bisa kita ambil kayak dalam game ini kan kita bisa ngirim rudal ya, rudal nuklir yang bisa menghancurkan satu kota. Tapi jumlah yang diberikan oleh game ini itu dibatasi dari game ini. Jadi mungkin dari game ini harus ada beberapa yang emang harus benar-benar ditingkatkan lagi mungkin ya. Berarti Oke, itu oke. kekurangan gamenya ya, kalau menurut Vidya tadi itu ya. Tapi kan kita lagi bahas ini nih, cara pengalaman kita pas main game. Ada kesulitan tersendiri nggak sih bagi kalian pas main gamenya? Pas Kael deh, Kesulitan. kesulitan. Ya. Kalau kesulitan aku pas main gamenya sih pasti ada gitu, karena sebelumnya jarang untuk main game tentang real time strategi kayak gini gitu kan. Benar Jadi sih. harus belajar belajar lagi gitu tentang gamenya. Dan kalau kesulitannya mungkin di strategi kitanya ya. Jadi kayak Nah, kita tuh harus memikirkan apa yang paling tepat gitu. Keputusan apa yang paling tepat untuk kita ambil buat negara kita supaya negara kita jadi negara yang besar gitu kan. Kalau ada satu strategi kita yang mungkin salah gitu, atau kayak misalkan kita salah pilih musuh atau kita salah berdagang dengan negara yang lain, itu bisa bisa membuat kerugian gitu buat negara kita terancam nggak sih nantinya ke Betul. depannya? bisa membuat terancam juga gitu. Mungkin itu sih yang kesulitannya. Jadi emang game ini penuh dengan strategi ya gitu. Jadi kesulitannya juga kita harus ngebangun strategi kita dalam bermainnya gitu kan. Oke. Kemungkinan segitu ya untuk untuk pertanyaan yang tadi, gimana cara kita mainin gamenya gitu. Dan yang kedua, kita mau ngebahas kelebihan dan kekurangan dari game ini. Ada yang mau duluan? Kelebihannya dulu deh, yuk kita bahas kelebihan dari game ini, boleh? Vidya, boleh? Mau duluan? Yang lain bisa menambahkan ya. Oh ya, nah di game ini tuh kita banyak banget tugas yang harus dilakuin. Nah, kita ini harus memastikan untuk kesuksesan sebuah peradaban yang sedang kita lakuin dalam game ini ya. Nah, dari memastikan teori aman dari serangan lawan ataupun mengatur dan juga menambang dari sumber daya alam. Nah, investasi dari sains untuk perkembangan dari segi teknologi, mengatur strategi perang itu udah pasti ya, dan memastikan setiap kota di negara kita tuh termaintain seterusnya. Mungkin dari aku kayak Aku mau nambahin ya, menurut aku kelebihan dari game ini itu, menurut aku pertama, kita tuh dapat memilih berbagai zaman, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, zaman modern itu ada di dalam game ini. Yang kedua, game ini tuh ada banyak negara yang bisa dimainkan. Jadi kita tuh tahu loh keunikan dari negara-negara di dunia itu. Jadi kita bisa belajar juga gitu tentang negara-negara yang ada di game ini, karena mempunyai keunikan tersendiri gitu setiap negaranya. Ada yang mau nambahin nggak? ya benar kata tadi Adipa kan, lebih ke wawasan, yang menambah wawasan yang baru dari setiap zaman. Juga kita tahu kalau misalkan yang ini yang berubah kayak gimana, dari mulai pasukannya, tampilan kotanya kayak gimana dari setiap negara. Dan juga kalau misalkan kelebihannya sendiri kan udah dikasih tahu sama Faskael soal fiturnya. Soal kita harus lebih aktif dalam, seperti kayak misalkan kalau misalkan terlalu fokus pada ekonomi, ntar tiba-tiba diserang musuh kan berarti harus bisa juga dalam membagi waktu buat mengupgrade pertahanan tersebut. Jadi semuanya harus seimbang lah ya, kurang lebih. Iya. Jadi dalam pertahanan ekonomi semua juga harus seimbang lah gitu. Ada yang mau nambahin lagi nggak untuk kelebihan dari game ini? Kalau kelebihan, kalau aku sendiri gitu ya, kelebihan gamenya kalau menurutku tuh salah satunya yang buat game ini seru untuk dimainkan tuh yang tadi aku bilang gitu, game ini tuh memaksa kita untuk sebagai player atau sebagai orang yang memainkan gamenya, kita bisa merasakan gitu bagaimana kita mengambil keputusan sebagai sebuah negara Iya, betul. negara gitu kan, untuk
gimana langkah kita sebagai pemimpin suatu negara bisa mengambil keputusan buat negara kita nih, untuk kepentingan negara kita sendiri, apakah itu menguntungkan buat negara kita atau itu merugikan buat negara kita tuh. Selain itu, kelebihannya dari game ini tuh kita bisa dikasih lihat gitu, perubahan dari zaman ancient age ya kan namanya, sampai ke yang information age gitu. Kita bisa ngelihat nih, dari yang tadinya belum ada sistem kenegaraan gitu kan, kayak republik atau monarki dan sebagainya, sampai kita dikasih lihat gitu. Di situ juga dikasih lihat kayak gitu. Itu kelebihan yang buat game ini seru sih untuk dimainkan kalau menurutku. Jadi peradaban setiap negara tuh dikasih tahu ya, setiap misalkan dari zaman dahulu sampai modern tuh ada gitu perbedaannya. Bagus ya berarti gamenya. Nah, kita kan udah bahas nih kelebihan dari gamenya. Pasti setiap kelebihan ada kekurangan kan. Yuk, ada yang mau mulai kekurangan dari game ini? Mungkin kekurangan dari game ya gitu. Kalau kekurangan dari game kalau menurutku, karena yang kita mainkan ini game yang versi lama gitu, yang tahun 2003, mungkin kekurangannya susah gitu untuk kita main game sama orang lain gitu kan, dengan jarak yang jauh gitu atau secara online. Mungkin bisa, tapi hanya bisa lewat LAN gitu. Itu mungkin salah satu kekurangan gamenya, karena karena tahunnya gitu kan, tahun 2003 ya. Tapi kita juga bisa satu player kan, nggak harus sama orang lain. Setahu aku bisa gitu. Iya, bisa. Namanya single player ya jadinya. Mungkin yang bisa ada lagi sama komputer doang gitu. Jadi mungkin kalau kita sama orang lain kan lebih lebih seru gitu untuk dimainkan. Ya, adrenalinnya tuh lebih terasa, bener nggak sih? Iya. Iya, betul. Ada lagi yang mau nambahin? Apalagi kan kalau misalkan game yang kayak gini tuh nggak ngabisin waktu yang beberapa menit, bisa sampai berpuluh-puluh menit, hampir sejam bisa juga. Jadi lebih baik kalau misalkan emang disediain fitur yang lebih gampang atau online. Ya, kalau bisa itu sih fitur yang ditambahin. Sama mungkin dari karena emang versi lamanya jadi grafiknya emang mungkin masih rendah. Iya, masih rendah. Enggak berbeda dengan game-game zaman sekarang. Oh iya, jelas. Iya, masih. Mungkin itu ya. Kalau dari aku ya, setelah main game ini, kekurangan yang menurut aku itu tuh, menurut aku kelihatan ya setelah main game ini tuh, ketika kita bermain, peta yang ditampilkan itu acak. Jadi kita tuh pas pertama main tuh, jadi berbeda-beda tempat gitu loh. Jadi kadang kita ditempatkan di tempat yang nggak ada pohon, atau yang agak jauh dari itu juga. Jadi kayak random gitu loh penempatan awal dari permainan ini. Kemudian untuk sumber daya langkahnya tuh rumit banget untuk dicapai gitu, sulit dan membutuhkan waktu juga. Itu sih menurut aku. Jadi kita membangun kota juga jadi agak lambat gitu, karena sumber daya langkahnya susah untuk didapat, rumit gitu. Iya sih. Berarti itu untuk challenge dari gamenya buat kita sebagai pemain. Iya. Iya, tapi menurut aku itu kelemahan sih, karena kan kayak akhirnya kita agak terhambat gitu waktunya dalam bermain gitu. Coba agak sedikit dipermudah gitu. Nah, itu sih. Iya. Tapi nih, kita kan sebagai mahasiswa HI gitu ya, game ini tuh serelate apa sih gitu menurut kalian? Aku dulu, aku mau jawab duluan deh. Boleh banget, Adi Pak, boleh banget. Cuman kalau menurut aku yang aku rasain, game ini tuh bisa bercerita tentang sejarah gitu. Jadi kita tuh bisa tahu sejarah dari berbagai negara tuh, dari berbagai peradaban tuh kita jadi bisa ngerti gitu, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang yang era modern, era teknologi, kita jadi tahu gitu. Kemudian game ini juga menurut aku relate sama kita mahasiswa HI gitu, dan juga dengan matkul kita analisis politik luar negeri kan. Jadi kita tuh bisa tahu gitu, bisa menganalisis tentang militer, sipil, perdagangan, serta pengetahuan atau sains yang ada di dalam game ini. Jadi menurut aku relate gitu. Menurut aku itu. Ada yang mau nambahin? Apalagi kan game ini tuh udah jelas-jelas RTS ya. Jadi game ini tuh bagus banget
karena kan ini judulnya kayak game ini tuh kan RTS ya, atau real time strategy. Nah, di sini tuh bagus banget buat melatih fungsi eksekutif kita kayak text switching, working memory, visual short term memory, mental rotation, dan penalaran kita. Ini tuh udah banyak banget yang meneliti menggunakan video game ini. Jadi secara historical juga game ini tuh emang direkomendasikan banget dan cocok banget sebenarnya buat kita. Nah, di game ini juga bisa melatih kemampuan kognitif kita, bukan hanya sekedar seru-seruan doang. Jadi emang benar-benar sebenarnya ini gamenya recommended banget untuk jurusan kita sebenarnya, karena ini tuh berhubungannya sangat relate banget sama kita. Ya betul sih, aku setuju. Benar. Ya. Yes. Ada yang mau nambahin boleh? Kalau dari Salman gimana, Man? Menurutmu nih sebagai mahasiswa? Kalau misalkan game kan kayak misalkan kita berperang nggak mungkin ya sebagai mahasiswa. Kalau misalkan di sini ngerasain sih kayak misalkan di sini tuh nggak harus berperang dalam misalkan buat dapetin suatu sumber daya alam atau sumber resources. Nah, pada game ini juga bisa pakai mode diplomasi yang dimana kerjasama, damai, atau daripada berperang dengan negara lain. Bagus, benar. Iya, kalau aku ini sih setuju sih sama yang disampaikan sama kalian gitu. Tadi udah disampaikan gitu kalau apa ya, ini tentang game strategi gitu. Ini bagaimana kita membuat negara kita menjadi negara yang lebih besar gitu. Mungkin kalau aku nambahin ngelihatnya dari secara teoritis gitu ya. Aku ngelihatnya kayak dari kacamata perspektif neorealis gitu. Kalau di neorealis kan dibilang kalau sistem internasional itu kan anarkis gitu, tidak ada kekuasaan yang tertinggi gitu kan. Nah, aku ngelihat di game ini tuh seperti itu gitu. Kita tuh main gitu dengan komputer atau dengan orang lain, dengan negara-negara yang berbeda, kita tuh saling saling berpacu gitu untuk memperebutkan nih siapa negara yang paling kuat gitu kan, saling conquest, saling menguasai lah, ibaratnya begitu kan. Jadi sama gitu sama yang dibilang sama perspektif neorealis tadi, kalau sistem internasional itu adalah anarkis gitu, tidak ada kekuasaan tertinggi gitu dalam sistem internasional gitu kan. Terus sama juga kayak yang dibilang Morgenthau gitu tentang struggling for power gitu kan. Kita tuh kayak dipaksa untuk bukan dipaksa, tapi kita lebih diminta di game ini tuh untuk mencari kekuasaan gitu. Kayak kita bisa pakai hard power gitu, dengan kita bisa meningkatkan militer kita kan, dari zaman ke zaman kita bisa meningkatkan kemampuan militer kita bisa melakukan invasi pakai militer kita, tapi kita juga bisa pakai soft power gitu, kita bisa diplomasi, kita bisa berdagang gitu, kita bisa trade gitu sama negara lain untuk punya kepentingan sendiri gitu, kepentingan negara kita sendiri untuk keuntungan negara kita sendiri gitu kan. Dan kita juga bisa pakai smart power gitu kan, kita bisa menggabungkan nih hard power dengan soft power kita gitu kan. Kita bisa memilih sekutu kita gitu kan, negara mana yang kira-kira bisa untuk diajak kerjasama gitu, dan bisa untuk negara mana yang bisa untuk diinvasi kayak gitu. Itu sesuai juga kan sama pendapatnya siapa, Joseph Nye gitu, tentang power yang ada 3 itu, yang hard power, soft power, sama smart power. Itu sih kalau menurutku gitu. Jadi game ini tuh relate sih gitu. Dan hal ini tuh sesuai gitu sama yang tadi dibilang kan. Jadi di game ini kita bisa merasakan gitu kalau bagaimana sebagai pemimpin negara mengambil keputusan gitu kan, strategi apa yang seharusnya dipakai gitu untuk memajukan suatu negara kayak gitu. Oke, udah cukup. Jadi menurut kalian nih kesimpulan dari pembicaraan kita malam ini kita nge-record malam-malam ya. Kesimpulan dari pembicaraan kita malam ini, menurut kalian rekomen nggak ini game untuk kita lah mahasiswa HI dulu? Rekomen banget sih pastinya,
karena ini berhubungan banget sama jurusan kita. Rekomend sih. sih, Sangat menarik. selain berhubungan sama jurusan HI juga, game-nya juga kecil gitu. Ininya kan spek buat PC-nya. Jadi mudah lah untuk di-download sama orang-orang yang lain gitu, sama teman-teman yang nonton nanti gitu. Iya, rekomend ya berarti ini gamenya bagus lah gitu intinya. Kalau ya kekurangannya tadi sih ya yang aku tangkap, kelebihannya banyak, kekurangannya ada gitu. Cuman ya kelebihannya ya masih mendominasi sih menurut aku tadi. Nah, mungkin udah cukup nggak sih pembicaraan kita pada kesempatan kali ini gitu. Buat tugas ini udah cukup nggak sih menurut kalian? Cukup. Tapi Div, mungkin buat yang terakhir gitu. Di samping kelebihan sama kekurangannya nih, dari 1 sampai 10 gitu, kalau kita kasih rate sebagai orang awam yang sudah main game ini gitu, berapa nih? Dari aku jujur ya, aku 7 deh, aku 7. Jujur. Aku 7,5 deh. 7,5 Vidya. Salman berapa? Ya, karena Bentar. Pikir dulu. Tapi mungkin kalian 8. Paham. 8 kan kalau dari Salman. Aku jujur karena jarang main game, jadi kayak masih bingung dengan fitur-fiturnya gitu loh. Jadi sama banget. aku harus belajar lebih. Mungkin 7 tuh dari perspektif aku karena aku yang jarang main game, jadi kurang suka juga sama game. Cuman ya berusaha memahami aja. Untuk Saskael berapa deh? Sama sih ke Salman 8 gitu. Betul tadi lebih ke ini sih. Ya, yang dibilang Diva sama Vidya gitu kan. Kalau gamenya itu mungkin agak susah gitu untuk yang jarang main game. Jadi mesti harus mesti belajar lebih banyak gitu dulu. Pasti lo kalian udah ajarin aku. Bahkan yang udah sering main game pun kalau misalkan jenis gamenya beda itu bakal susah lagi harus belajar dari awal. Betul sih, adaptasi. Butuh adaptasi. Ya game ini tuh kayak ngajarin kita siapa yang kuat itu yang bakal menang. Kayak gitu ya singkatnya. Tapi kita tuh di dalam game ini tuh jadi pemimpinnya gitu loh. Jadi kayak kita yang ngatur strategi untuk negara kita yang menjadi beban sebenarnya. Kalau di dunia nyata mungkin itu enggak sih. Kita tuh menjadi orang penting di dalam suatu negara gitu. Tapi itu juga kan menjadi pembelajaran. Udah? Mungkin udah cukup ya. Ada yang mau nambahin lagi nggak sih? Ada yang mau nambahin lagi nggak? Udah cukup. Cukup ya? Ya udahlah, kita tutup aja ya. Pembahasan kali ini cukup sekian saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata. Terus untuk Patino kami berkenan untuk dikritik bila ada kekurangan. Dan mungkin bila ada pernyataan kami yang tidak berkenan juga boleh dikritik. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menonton.